Selanjutnya ada saya sendiri dari Ruhul Mas Kultur. Lalu ada Muhammad Firdaus Ramadan. Hai. Hai Kang Rahman. Ya, selanjutnya ada Anissa Putri Amalia yang mana? Saya. Yang itu yang di belakang yang megang persepsi ya pendaftaran. Terus selanjutnya ada Dias dari Germinda. Ya itu yang di belakang juga nemenin Anissa. Terus terakhir ada Cika Shamili nih teh Cikanya namanya. Ya nanti kalau misalkan setelah selesai kalau misalkan mau tanya-tanya atau bagaimana tanya aja gitu. Menurut Cika minta apa gitu? Semuanya apa-apa. Ya selanjutnya karena nanti kita bakal belajar tentang sampah, sebelumnya nanti akan ada penjelasan dahulu gitu ya dari pengurus bank sampahnya. Tapi sebelumnya mungkin bisa ada sambutan dulu ya bagusnya dari ketua bank sampah. Kamu tidak ada. Daripada yang ngergot. Hah? Aduh, jadi ini gak ada kopi jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu, sama? Ibu-ibu hiji 2 3 4 hiji 2 3 ibu. Calon ibu sekitar 15 nih ayahnya. 15. Mudah-mudahannya kukumpulna orang berkumpulnya kifru dari kedua bahasa merenya ya. Biasa bahasa simkuring di dia sapoe sekarang karena aya biasa bahasa Sunda intinya mah gitu. Jadi simkuring kudu nganggo bahasa apa sih itu? Oh Inggris. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih terutama untuk KKN dari PB yang hampir 3 minggu yang sudah mengabdi untuk masyarakat terutama khusus untuk masyarakat Cibadak dan Jalan Cibadak. Dan saya mengaturkan terima kasih juga kepada ibu, terutama kepada nasabah bank sampah produktif tentunya Parampas bimbingan yang telah mendatangi acara ini undangan dari anak-anak KKN ini. Mudah-mudahan apa kaki yang kita langkahkan itu mendapatkan ganjaran dari Sang Pencipta. Dan kepada adik-adik ini kepada adik-adik saya juga bingung ya harus ngomong apa sih kepada adik-adik. Tapi mudah-mudahan adik-adik di sini menjadi pelanjut kadar-kadar kakak-kakak kalian, kan gitu ya. Pelanjut sebagai ibu-ibu kalian nantinya. Dan kami aturkan selamat datang kepada Pak RT, Pak RW. Mana eta? Tacan tuan, tacan. Simkuring, saya di sini mau bicara pada tadi katanya saya harus memberikan sambutan sebagai direktur bank sampah. Saya sebagai bank sampah. Jadi kembalilah direktur DPG-nya direktur bank. Saya sampah nama sama kalah. Sama nama sama kalah. Sebetulnya mungkin ya untuk saya di sini memposisikan sebagai warga masyarakat saja. Jadi biar lebih enak di dengarnya karena saya menghormati negara ini. Oh iya, aturkan pengenang. Oh teman-teman. Mungkin ya untuk sampean hanya bisa seperti itu saja. Dan kami harap kepada kakak ini
sisa waktu yang bisa digunakan untuk pembangunan, karena meskipun saya tidak pernah yang mau kuliah, saya sedikit bacalah apa itu arti PKN, ya. Kuliah, kerja, dan harus nyata. Nyatanya di sini seperti apa? Nyata dalam waktu 40 hari itu program yang kita bawa, program yang sudah kita rencanakan dan dibawa ke masyarakat khususnya itu harus nyata. Nyatanya di mana saja. Yang penting untuk KKN itu nyata kita itu betul-betul berada di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus, ibu-ibu harus kenal dengan kalian juga sebaliknya kalian harus kenal dengan ibu-ibu dengan para ibu di sini. Jadi selama 3 minggu ini saya mau nanya nih, karena ini saya juga bertanggung jawab atas adanya kalian di sini, dan saya nanti harus melaporkan kepada Pak RW. Saya yang menerima dan memfasilitasi anda di sini tempat lah di sini. Jadi saya tidak ingin mendengar nanti dari warga itu kok KKN ini merasa tidak terasa. Jadi saya jangan harap Anda sebenarnya. Makanya sisa waktu yang kalian punya itu silakan berinovasi, beraktivitas. Yang penting bergaul dengan masyarakat itu yang paling penting untuk kegiatan kalian. Dan saya harap nanti kepada RT juga bisa memberikan tanggapan sekalipun itu kritik kepada KKN ini. Saya nanti kan harusnya lebih banyak komunikasi lah dengan aparatur dan kan. Nah sekarang itulah ini salah satu program yang kalian bawa. Jadi pengenalan pepatah itu kan lumayan lah, ada hasil improvisasi dan inovasi ya. Nah mudah-mudahan dari hasil pelatihan ini, komunikasi dengan ini, kalian bisa waktu bisa ditularkan kepada ibu-ibu gitu ya. Jadi bingung gitu ya kalau ini teh karena kebanyakan tapi terjadinya lah kalau katanya terjadi tipis lebihnya jadi jadi tidak kecil hati ketika anak-anak nanti akan menerangkan salah satu kisahnya ibu anak-anak bapak itu harus bisa diolah seperti apa penyampaian ini. Pembahasan selanjutnya makanya ini rada melebar, tapi harus ada sambungannya dengan pepatah ini untuk khusus ya kamu nasabah intinya kamu nasabah kamu remaja oke kamu anak-anak. Jadi tadinya saya membuat risetnya tapi kesadarannya kurang gambaran nawe umum perkara sampah di kampung kita, perkara sampah di kampung kita seperti perumahan. Karena di tahun riset dan penelitian yaitu pemerintah di tahun 2013 itu, jadi ayah penelitian di Kemenkes dalam hubungannya dengan kesehatan. Sampah hubungannya dengan kesehatan, jadinya diterangkan di tahun 2017 sampai 2018 itu sampah yang dikumpulkan bangsa Indonesia itu mencapai 96 ton per hari. Ngeri kan? Lumbung beas masih 96 per ton mantap gitu ya. Jadi lumbung beas itu jadi lumbung sampah. Jadi Indonesia itu cenah di 2018 menduduki peringkat kedua terbesar penghasil sampah.
Jadi 40% sampah yang dihasilkan itu adalah sampah non organik. 2013 ya teh. 2018 peningkatan artinya tahulah peningkatan di angka 65%, jadi naik selama 5 tahun 25% sampah di Indonesia. Tetapi tidak bisa dipungkiri dengan keadaan seperti itu. Jadi tidak bisa dihindari namanya perkara pengelolaan sampah itu, perkara sampah itu tidak bisa dihindari karena berhubungannya dengan industri gitu kan ya, dengan perusahaan gitu ya. Eta jantan yang jadi harus menjadi PR urang-urang gitu kita untuk menghilangkan sampah sebesar itu. Tidak mungkin kalaulah bukan takdir gitu. Kalaulah bukan takdir yang Maha Kuasa, hilang semua sampah beres. Nah, meureun kumaha caranya kalaulah sampah yang begitu banyaknya, begitu menumpuk di daerah kita khususnya seperti apa? Tentunya harus ada tangan-tangan ataupun jasa-jasa orang-orang yang melakukan kebaikan seperti RW di sini, terus masyarakat seperti itu. Selamat datang Bapak RW, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua RW 12. Salam. Salah terawihnya karena saya RW 12 mau kawatos diisin sama RW 12 mah. Intinya kembali lagi kepada naon sih tadi disebut sampah teh. Jadi sampah itu suatu barang yang kita gunakan dan sudah tidak terpakai lagi, itu yang namanya sampah. Ini topi misalnya, kalau saya tidak pakai lagi ini menjadi sampah. Ini kan bingung mau dikemanain. Pak RW 13 mau paling kemana? Jadi ketika jadi bahan yang 12 sana ada tangan ya. Perkara sampah di khususnya di kampung Ciladap dan melebar ke kampung-kampung tetangga, tentunya tidak menjadi suatu hal yang mudah untuk kita ulangi. Nanti kita bagi pengalaman para sekitar khusus Pak Kailan ya, beliau itu seorang yang berjasa di bidang kesampahan. Beliau pelaku. Jadi ketika sampah yang dikelola oleh ibu, oleh remaja, oleh masyarakat Ciladap itu membantu untuk mengurangi, bahasanya kan mungkin pemerintah juga tidak bisa bahasanya tidak bisa mengatur atau menghilangkan, tetapi bagaimana cara kita mengurangi. Namun dengan pengelolaan kita nanti didiskusikan, disharingkan, disampaikan. Nah nanti kan KKN itu lebih ke membahas sampah di organik. Tadi saya nanti disampaikan ke KKN. Nah untuk pengelolaan sampah organik yang sudah diinstruksikan ataupun dihimbau oleh pemerintah itu seperti apa, itu menjadi PR kita semua. Karena mengapa tadi hubungan ada di kesehatan? Karena saya baca sampah yang sembarangan ada di mana saja mengkotori tanah, udara, itu kan berpengaruh. Sehari-hari kita menghirup udara, kan menghirup oksigen. Itu kan perlu oksigen yang sehat untuk kita.
Jadi kan ayah bahasa naon lahnya penelitian itu bahwa penyakit-penyakit yang diderita ataupun yang ada di masyarakat Indonesia itu 35% itu akibat dari udara yang tidak terkendali, salah satunya oleh sampah. Nah, itu gambaran, itu gambaran supaya kita lebih berpikir dan kesananya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itulah tanggung jawab kita. Jadi kan orang harus sadar diri lah, kita itu sering membuat atau melakukan atau apapun tentang sampah itu kita sering, tidak bisa dipungkiri. Saya misalkan sebagai perokok aktif itu kan dibahas oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sampah yang dibuang ke lautan itu 65% itu puntung rokok KRW. Ini cara ngecek aku itu. Apa ini? Nah, di sampah bisa dapat ke air laut. Nah, di Cemara kita, ini dekat laut. Jadi kita punya andil tetap. Kita punya andil, kita punya jasa dari buah tangan kejelekan kita. Mudah-mudahan sebenarnya abdi ini target 65 tahun ya. Ya sebelumnya itu merokok itu target 65 tahun kita Bu. Angkatan 68 nanti barusan kita. Karena itu sudah menjadi suatu kebutuhan, karena terus terang saya bisa seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini, salah satunya saya kalau tidak ada jasa rokok itu benar ya Bu, kalau tidak ada jasa rokok saya tidak bisa seperti ini. Mudah-mudahan karena takdir Allah seperti ini. Jadi mudah-mudahan 65 tahun saya bisa mengurangi 60, 55 saya berhenti merokok. Tapi saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Rokok saya tidak berbusa, tidak pakai filter saya rokok. Jadi rokok itu gitu kan bisa dijual aman. Itu saya pernah ngobrol sama pencipta rokok yang pakai filter. Jadi bahasa yang dibikin kalau filter itu kan bisa tidak bisa larut selama 10 tahun. Seperti itu. Kalau kretek ini nggak bahasa rokok ya, karena salah satu yang mempunyai andil itu adalah rokok terus terang. Jadi gelap para seniman. Jadi rokok itu ada bahan busa itu yang andil kita paling dekat sekali gila paling sakit 10 tahun. Kata saya percaya. Apalagi lagi bicara seperti itu. Nah, mungkin bagaimana cara kita membuat karena kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab, karena kita yang menyatakan, kita yang harus memadamkan kata ini. Menurut saya dia hanya pengantar saja. Silakan untuk nanti anak-anak lain berdiskusi dengan kita, dengan Pak RW, Pak RT. Kumaha sih ekoenzim teh salah satunya eta namanya. Kumaha cara pengolahan sampah organik itu dirumahakeun. Tentunya saya harap bisa melihat wilayah yang kami tempati itu. Jadi hatur nuhun Assalamualaikum Alhamdulillah tadi kita udah sedikit pengantar dari ini terkait sampah. Jadi masalah sampah ini sebenarnya sudah lama, sudah bertahun-tahun. Sebenarnya masalah sampah bahkan dari tahun 2000 dari teman-teman saya juga belum lahir, saya juga belum lahir sudah ada. Nah, jadi sesuai kata Kak Oni tadi, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sampah yang ada dan bagaimana cara bertanggung. Nah, sebelum kita lanjut, kebetulan ini sudah hadir dari bapak-bapak Ketua RW dan Ketua RT juga yang sudah hadir, mungkin dari perwakilan ya. Ada yang bisa menyampaikan sepatah kata, dua patah kata, atau berkata-kata penting juga masalah. Semoga dari bapak siapa yang mungkin bisa mencerahkan gitu.
Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, paling ya saya sangat mengapresiasi ya atas program yang akan dilaksanakan. Memang untuk apa namanya tuh, untuk masalah sampah ini memang itu sangat ribetnya Pak. Ribet gitu. Nah mungkin kalau dengan adanya ya mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi warga kita semua ya, untuk mungkin kedepannya untuk masalah sampah ini bisa terrealisasi, kurang untuk apa pengirimannya ke TPA ya, seperti Pak RW nih. Pak RW itu ya kebetulan kan di sini sebagai apa namanya, penggiatnya, bukan penggiat ya gimana ya, PKP PKP gitu kan, ya, untuk penarikan sampah tersebut ya. Mudah-mudahan dengan sekarang adanya sosialisasi ini warga masyarakat bisa lebih apa namanya itu mengerti tentang sampah, bagaimana cara untuk memilah sampah gitu kan, terus mana yang ini apa bisa ditabung dan mana yang bisa dijadikan untuk bahan dasar ekoenzim gitu ya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan ini untuk kedepannya mungkin apa namanya tuh bisa lebih baik lagi di lingkungan kami, baik RW 12 maupun RW 13 untuk apa untuk masalah di sampah tersebut gitu. Nah mungkin ya untuk pemaparannya mungkin saya nanti serahkan langsung ke teman-teman di IPB gimana untuk sosialisasinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Semoga nggak cuma dari apa yang kita sampaikan, dari saya dan teman-teman pun juga belajar banyak hari ini, insyaallah. Dan semoga kita semua yang di sini bisa kedepannya terus belajar meningkatkan ilmu dan juga selalu menaikkan martabat diri sendiri. Sebelumnya mungkin saya ingin mengantar sedikit ya, karena tadi Kang Oni sudah menjelaskan sampah itu bagaimana, sampah itu apa, dan untuk masalah yang plastik, yang non organik itu sudah bisa dikelola oleh bank sampah sebenarnya. Oleh karena itu saya dan teman-teman di sini mau nunjukin nih kalau yang organik itu bisa diapakan. Salah satunya itu yang akan dikeluarkan oleh teman-teman saya. Nah, ada beberapa pilihan sebenarnya. Salah satunya itu ada di mana sampah organik untuk budidaya larva BSF, Black Soldier Fly atau lalat, itu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Itu salah satunya. Tapi untuk hari ini kita nggak menjelaskan itu karena kita juga sebenarnya belum mendalami. Jadi kita apa yang sudah kita dalami yang kita sampaikan. Oleh karena itu untuk selanjutnya materi tentang ekoenzim itu salah satu alternatif solusi gitu ya untuk sampah organik itu baiknya diapakan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Fawas dan Manda saat waktu depan saya silakan. Terima kasih MC kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kembali. Salam kenal, saya Fawas dari jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor, dan di sebelah saya juga ada Amanda dari jurusan Agronomi Institut Pertanian Bogor. Jadi izin memaparkan bagaimana pengolahan sampah organik selain yang sudah dilakukan oleh bank sampah. Di antaranya ada ini ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Jadi ekoenzim itu sebenarnya adalah cairan alami yang serbaguna. Hasil fermentasi dari bahan-bahannya ini ada gula atau yang biasa dipanggil
dipakai biasanya gula merah sekitar 1 kilo atau perbandingannya 1, lalu ada sisa kulit buah. Nah, di sini yang menjadi fokusnya itu sampah organik. Nah, ini sampah organiknya berupa sisa buah, sisa kulit buah yang biasa kita buang. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa menggunakan sisa-sisa sampah sayuran. Dan selanjutnya ada bahannya itu air. Sebelumnya mohon izin ya Ibu Bapak, ini penyampaian materinya nggak bisa pakai bahasa Sunda karena saya sendiri nggak bisa pakai bahasa Sunda. Nah, ini lama pembuatan ekoenzim itu rata-rata di fermentasi bisa hingga 3 bulan kalau di wilayah tropis, tergantung wilayahnya, di sekitar 3 bulan. Nah, hasil akhirnya itu adalah cairan ekoenzim yang berwarna coklat atau kecoklatan yang seperti di gambar, mirip teh manis, warna kecoklatan, aromanya asam segar kayak aroma buah, Mbak. Aroma buah, asam-asam segar. Bisa ekoenzimnya bisa jadi coklat muda, ada yang coklat tua juga, tergantung dari bahan sampah yang kita pakai. Itu bisa dari buah atau sayuran, tergantung macam-macam sampahnya. Nah, berikut adalah penemu ekoenzim. Beliau adalah Dr. Rosukon Pangpong, susah namanya. Nah, itu dari Thailand. Beliau merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Nah, beliau sudah melakukan penelitian sejak tahun 80. Nah, kemudian diperkenalkan secara luas oleh Dr. Johan Pon. Nah, kenapa alasan kami di sini memaparkan materi tentang ekoenzim sebagai pengolahan sampah organik? Alasan pertama itu 60% sampah yang terbuang di tempat pembuangan sampah itu adalah 60%-nya sampah organik. Nah, sampah organik ini bisa menimbulkan salah satunya bau tidak sedap dan juga bisa mengurangi tingkat daur ulang dari sampah yang non organik. Contohnya misal kalau sampah organik itu sudah terlalu banyak, jadi sampah-sampah plastik itu tidak maksimal lagi pendaur ulangannya, sehingga bisa meningkatkan resiko terjadinya sampah di TPA itu meluap atau hingga melewati ambang batas. Dan pembusukan sampah organik itu juga bisa menghasilkan gas metana. Gas metana itu sendiri gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini salah satu contoh kasus satu desa di tahun 2005 itu di Jakarta, di Lereng Gajah, di Bandung. Nah, itu tertimbun oleh longsoran sampah. Ini saking banyaknya sampah yang tidak terolah gitu, sehingga terjadi longsoran yang menghilangkan 157 nyawa dan 137 rumah di desa. Nah, alasan yang kedua kita menyampaikan materi tentang ekoenzim ini, yaitu produk yang kita gunakan di rumah itu sebagian besar masih mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Dengan membuat ekoenzim, kita jadi mengurangi pemakaian atau mengurangi beban dari sampah-sampah rumah tangga tersebut. Nah, ekoenzim adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintesis berbahaya yang disebutkan tadi. Dengan ekoenzim ini mengurangi juga produksi limbah kimia dan sampah plastik di rumah tangga. Nanti dan manfaat ekoenzim akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada kemasan dari produk. Ini contoh dari kemasan plastik yang tidak didaur ulang karena mungkin sudah terlalu banyak sampah di TPA yang tidak bisa didaur. Selanjutnya kita langsung ke cara pembuatan ekoenzim. Cara membuatnya itu ada bahannya
bahannya yang tadi sudah disebutkan itu bisa dibagi satu bagian gula. Jadi misal airnya, misal kita pakai ini ya, bisa pakai botol atau bisa pakai komposter kalau di luar ada komposter. Tapi kita pakai botol aqua yang bisa dipraktekin di rumah nanti ibu-ibu bapak. Nah ini pokoknya bisa pakai apa aja yang bisa tertutup rapat. Nah, jadi diisi 100% air. Nah 30%-nya itu buah lah. Sepertiganya buah. Terus satu bagian lagi itu buat gula merah. Nah, gula merah itu berfungsi juga sebagai molase atau bahan makanan bakteri baiknya lah. Jadi buat fermentasinya. Nah ini wadah-wadah yang bisa digunakan buat ekoenzim itu yang pertama yang tidak boleh digunakan itu ada wadah yang mudah karatan atau wadah logam, wadah kaleng itu tidak bisa digunakan karena karatannya mungkin akan berdampak nanti pada bakteri-bakteri baiknya. Lanjut, mungkin yang bisa dipakai ini yang bisa ditutup atau yang bisa tertutup rapat. Nah ini mungkin ada rumusnya. Nah ini air yang bisa digunakan. Tadi kan ada salah satu bahannya itu air biasa lah, air sumur bisa digunakan. Itu bisa air sulam, air sumur, air galon, air hujan, tapi air hujannya yang tidak dari seng lah, yang langsung dari langit itu boleh kalau yang langsung ditampung. Sama air pump mungkin kalau yang masih ada kaporitnya bisa didiamkan dulu 24 jam. Intinya air biasa lah, air bersih. Nah ini gula yang digunakan juga gula merah, biasanya bisa digunakan. Nah, untuk bahan sampah organiknya itu bisa dari sampah organik sayur dan sampah organik buah, sisa-sisa buah-buahan asal yang tidak terlalu lama gitu, yang masih sehari atau sampai 3 hari, 5 hari itu masih bisa digunakan. Asal yang jangan yang busuk gitu. Nah, semakin banyak sebenarnya semakin banyak sayur-sayuran atau sampah-sampah buahnya, semakin macam-macam juga bakteri baiknya yang akan dihasilkan nanti di ekoenzim. Nah ini ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama bisa wadahnya itu dibersihkan dulu dari sisa sabun atau misal wadah-wadah minuman, wadah tong yang masih ada bahan kimia, sekiranya itu bisa dibersihkan secukupnya aja, dibersihkan menggunakan air biasa. Lalu dimasukkan airnya bisa setengah lah, diisi setengah wadahnya. Lalu dimasukkan gula merahnya dimasukkan takarannya itu 10% dari airnya. Langsung lanjut ke potongan sisa buahnya, langsung dituang aja ke dalam larutannya. Nanti kita bakal praktek bareng-bareng setelah pemaparan materi ini. Lalu langkah selanjutnya itu ditutup rapat dan didiamkan kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk lokasi penyimpanannya setelah dicampur tadi ya bahan-bahannya itu bisa di lokasi yang teduh atau di dalam ruangan atau di dalam gudang lah, bisa disimpan yang teduh gitu, yang tidak terkontaminasi, tidak terkena sinar matahari langsung, dan kalau bisa jauh dari tempat-tempat aktivitas. Selanjutnya, nah setelah 3 bulan ekoenzim itu
didiamkan, jadi ekoenzimnya itu nggak usah diapa-apain, itu tinggal dituang aja, tinggal didiamkan di botolnya atau di tong sampahnya selama 3 bulan lah Bapak. Itu didiamkan saja, tidak perlu perawatan yang susah lah, itu intinya tinggal didiamkan saja, bisa dipanen setelah 90 hari atau 3 bulan. Nah, mungkin untuk pengemasan atau wadahnya nanti setelah jadi ekoenzimnya itu bisa ditaruh di botol atau di tong yang intinya tertutup rapat. Jadi berikut mungkin pH yang baik untuk ekoenzim itu pH 4, dan ada nanti aromanya itu bisa wangi buah, bukan wangi sampah lagi, nggak kecium kayak sampah organik. Biasanya kan bau ya, ini kalau setelah diolah jadi ekoenzim mungkin sampah-sampah di rumah itu bisa beraroma buah yang segar-segar asam gitu. Sedikit. Mungkin lanjut segmentasinya. Ya, dilanjut ya. Untuk resep modifikasinya tuh resep modifikasi yang kayak gimana? Mungkin yang tadi udah dijelasin sama Kang Fawas itu untuk resep ini, resep dasarnya gitu, resep dasar dari ekoenzim itu sendiri. Tapi di sini ada resep modifikasinya nih. Contohnya ada sabun cair seperti yang tadi dibilang sama Mas Fawas, Kang Mas ya. Dibilang sama Kang Fawas, ini kalau misalkan dipikir-pikir gitu ya, ini kan dari sampah organik gitu lah, kok bisa jadi sabun cair. Nah, ini termasuk dari resep modifikasinya. Di sini tuh ada 10 bagian air, kurang lebih sama yang tadi. Untuk gulanya juga 1 bagian. Untuk sayuran dan buahnya ini 3 bagian juga perbandingannya. Dan ditambah lagi kalau untuk sabun cair ini biasanya pakai 1 bagian lerak. Lerak itu buah yang mungkin dulu gitu ya dipercaya ini bisa dijadikan bisa jadi sabun, karena lerak ini biji dan buahnya itu menimbulkan busa gitu. Nah, untuk pembuatan sabun cair itu disarankan untuk sampah organiknya nih nggak boleh pakai nanas atau cabai, nanti sabun cairnya jadi pedes buat badannya atau malah jadi kering kulitnya. Terus untuk ekoenzim sendiri juga bisa jadi aromatik nih, menghasilkan ekoenzim yang beraroma segar. Itu biasanya digunakan tergantung dari bahan-bahannya. Untuk aromatik nih bisa dengan kulit buah jeruk, bisa jeruk lokal, jeruk lemon, dan banyak jeruk punya macam-macam lagi. Untuk aromatik ekoenzim itu dibuat dengan menambahkan 10% bahan aromatik yang sebelumnya disebutkan, itu seperti ya kulit dari jeruk atau bisa pakai daun jeruk purut, mint, serai, kemangi, itu boleh ditambahkan sebanyak 10% ke dalam larutan ekoenzim. Kemudian didiamkan lagi selama 1 bulan. Dalam pembuatan ekoenzim ini pasti mungkin ada kegagalan gitu ya, udah menunggu sampai 3 bulan ternyata pas dibuka timbul belatung. Itu penyebabnya itu karena wadahnya kurang tertutup rapat, jadi lalat bisa masuk, bertelur di sana, jadi timbullah belatung gitu. Solusinya kayak gimana? Itu sebenarnya ekoenzimnya masih tetap bisa dipakai dengan cara dicoba dulu. Wadahnya yang tertutup ini tertutup dia, tapi diletakkan di bawah sinar matahari selama 30 menit, dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu diperiksa kembali, apabila memang masih bisa tertolong gitu ya ekoenzimnya, ini bisa dipakai lagi gitu. Jadi untuk
belatungnya mati gitu ya, jadi udah bisa mungkin nanti disaring lagi setelah mau masukin ke wadah yang lebih kecil. Selain dari belatung yang muncul di dalam wadah ekoenzim, selanjutnya timbul jamur hitam. Kalau udah timbul jamur hitam ini biasanya larutannya berbau buat gitu nggak enak baunya. Kenapa bisa jadi timbul jamur hitam ini? Itu karena seperti tadi juga lokasi penempatan wadahnya kurang baik, entah itu wadahnya juga kurang tertutup rapat, juga bisa jadi penyebabnya. Untuk solusinya wadahnya dirapatkan lagi, terus seperti tadi juga untuk dipanaskan gitu ya, dijemur tapi dalam wadah yang tertutup selama 3 hari. Dijemurnya juga jangan lama-lama, cuma 30 menit aja. Apabila tadi yang larutan ekoenzimnya berbaunya nggak hilang setelah 3 hari penjemuran dan masih belum masih berbau, itu disarankan untuk memasukkan gula sejumlah takaran awal. Misal gulanya seberapa atau setengah gitu awal pembuatan larutan. Nah, di sini gulanya ditambahkan lagi sesuai takaran awal. Itu didiamkan lagi, ditutup rapat selama 1 bulan. Dari penjelasan sebelumnya mungkin ada yang jamur hitam sama ada belatung, itu karena wadahnya kurang tertutup rapat sama penyimpanannya kurang baik. Di sini mungkin agak bingung, khawatir bingung, karena sebenarnya di larutan ekoenzim ini untuk kemunculan lapisan jamur dan lapisan jelly itu adalah hal yang wajar, karena ini merupakan proses fermentasi yang pada dasarnya memanfaatkan bakteri dan mikroba. Dan untuk pembedanya, untuk lapisan jamur yang baik tertutup ini warnanya bukan hitam tapi jamur putih, warnanya berwarna putih. Dan untuk aromanya, untuk 1 bulan pertama itu masih tercium aroma alkohol. Terus untuk 2 bulan depannya itu beraromanya asam segar. Nah, ini jamur putih. Salah satu contoh ekoenzim yang baik ya, biasanya ada jamur putihnya. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan larutan ekoenzim muncul jamur putih, nah berarti ekoenzim ini tergolong ekoenzim yang kualitasnya baik gitu. Keberhasilan pembuatan dari ekoenzim itu sendiri. Manfaat ekoenzim, manfaatnya banyak sekali ya untuk ekoenzim ini. Yang pertama, untuk kehidupan sehari-hari, bisa jadi pembersih lantai, pembersih rumah tangga, untuk bersihin di dapur, untuk deterjen juga bisa, untuk bersihin kamar mandi seperti karbol, terus untuk sabun cair, sama juga untuk membersihkan sayur dari. Jadi nggak perlu beli dari luar lagi nih. Kalau dari sampah buang sampah sayur juga sebenarnya bisa buat pembersih lantai, bisa buat bersih kamar mandi, macam-macam gitu. Jadi dari sampah organik yang dimanfaatkan itu bisa macam-macam manfaatnya. Di sini juga ada buat pengganti odol, sampo, untuk kumur-kumur, bahkan untuk toner, untuk yang ibu nih yang teteh-teteh juga taruh campuran krim wajah, tapi tentunya ada resep modifikasinya sendiri, jadi nggak boleh asal juga. Iya, untuk kesehatan juga, untuk hand sanitizer juga bisa, sama detox. Di sini untuk ekoenzimnya juga bisa digunakan sebagai obat dari luka, itu kayak ada luka bakar, luka gores, luka diabetes, sama luka sobek dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal luka
larutan ekoenzim ini bisa jadi obat luka. Yang sekarang lagi marak itu virus PMK pada hewan ternak. Setelah diuji coba diberikan larutan ekoenzim ini kepada hewan ternak yang terkena PMK, itu dicoba sekitar digunakan untuk membersihin lukanya lah. Kalau ada sapi yang terkena PMK kan lagi marak ya virus PMK, sapi-sapi apalagi yang bulan kemarin banyak tuh kasus PMK pada hewan ternak sapi, kambing. Ekoenzim ini kemarin ada yang nyoba, mungkin kalau yang mau ngecek di YouTube ada ekoenzim untuk hewan PMK itu dipakai, dilarutkan untuk ngebersihin sapinya lah, untuk bersih sapinya itu dicampurin ekoenzim airnya. Terus kalau sapinya udah setelah makan di air minum sapinya itu dicampurkan 1 tutup botol ekoenzim untuk 5 liter air, itu diminumkan setelah makan. Nah, untuk prosesnya itu yang percobaan kemarin itu dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 14 Juni, kira-kira 9 hari lah itu diaplikasikan sama sapi yang terkena PMK itu ekoenzim. Dan setelah 9 hari itu terbukti sapinya mulai PMK-nya mulai reda gitu dari ekoenzim tersebut. Ini juga untuk berbagai macam penyakit kulit seperti infeksi kulit, alergi, gigit serangga ini bisa dioleskan dengan campuran air lagi, karena untuk resep modifikasinya sendiri akan ada penjelasan lebih lanjut ya nanti. Ada juga ini ada juga ranjang ekoenzim istilahnya. Jadi cairan ekoenzimnya ditaruh di bawah ranjang, itu juga bisa untuk menyegarkan udara gitu. Karena ekoenzim ini sendiri manfaatnya itu dari bakteri-bakteri baik yang dari sampah organik tadi, itu setelah difermentasi, bakteri baiknya itu berupa bakteri pengurai polusi udara juga bisa gitu. Jadi polusi udara yang di sekitar ruangan itu bisa terurai juga sama ekoenzim ini. Jadi udara yang dihirup di sekitar ekoenzim ini juga bisa lebih bersih dan lebih nyaman, lebih sehat. Nah, ada lagi tadi setelah manfaat-manfaat tadi juga masih banyak ini manfaat lain dari ekoenzim untuk udara, air, tanah, dan pertanian tentunya. Nah, ini bisa bermanfaat nih. Pertama, untuk udara, ekoenzim ini kalau dicampurkan air lalu disemprot ke udara, itu bisa memperbaiki kualitas udara supaya lebih bersih dan segar, karena dia berfungsi juga untuk mengurai polusi udara kendaraan bermotor dan asap debu di jalan. Nah, itu bisa jadi hilang asap dan baunya. Nah, ini berikut juga ada di perkebunan organik di Jakarta Barat, itu sebelum disemprot ekoenzim itu aromanya khas ya sampah organik lah, bau gitu. Tapi setelah disemprot ekoenzim itu aromanya jadi lebih mendingan. Nah, ini ada manfaat untuk air, juga bisa memperbaiki kualitas air nih. Ini ada contohnya, di ekoenzim dituang ke kolam ini contohnya kolam empang lah ya. Nah, kolam danau yang sudah tercemar, mungkin udah banyak lumut yang nggak pernah dikuras, udah banyak bakterinya. Nah, setelah dituangkan ekoenzim ini, setelah 2 hari penuangan, bisa dilihat di gambar yang di pojok ini sudah jernih, karena bakteri dari ekoenzim tadi bersifat mengurai polusi. Nah, ini ada penjernihan kolam.
Berikut juga ada manfaat ekoenzim untuk pertanian, khususnya untuk tanah yang gersang dan tandus. Nah, ini tanah-tanah yang sekiranya untuk pertanian dilihat tanahnya kering, nggak cocok. Kira-kira nggak cocok lah kalau ditanam, biasanya nggak tumbuh. Tapi mungkin bisa masih bisa diselamatkan sama ekoenzim. Caranya bagaimana? Mungkin biasanya kalau di sawah itu caranya tinggal dialirkan aja di air sawahnya gitu, beberapa galon. Nah, kalau ini tanah-tanah yang kering contohnya, itu tanah-tanah yang tadi masih udah gersang gitu, masih memungkinkan sebenarnya untuk diperbaiki karena kan unsur-unsur tanah itu, unsur haranya butuh bakteri untuk ya bikin subur tanahnya. Nah, dari ekoenzim ini sebenarnya sumber untuk menguraikan hara-hara yang bikin subur tanah. Nah, ini juga ada perbandingan padi yang dipupuk pakai pupuk kimia sama yang di sebelah kanan itu pakai pupuk ekoenzim. Nah, ekoenzim ini juga bisa sebagai pupuk juga. Nah, ini pupuk kimia. Terlihat padi yang dari ekoenzim ini jauh lebih sehat, ini juga daunnya lebih lebar dibandingkan pupuk kimia. Dan tentunya karena ini pupuk organik, jadi baik gitu untuk tanah dan nggak merusak tanah gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit perbandingannya lah ini banyak kalau tergantung pemakaiannya. Ini kalau bisa mencuci piring ada perbandingannya. Jadi sebenarnya bukan air sampah organik tadi langsung buat cuci pakaian, bukan seperti itu, bukan air yang kotor. Tetap ada takaran masing-masing lah. Paling kalau contohnya kalau mau cuci pakaian ini ekoenzimnya satu bagian aja, sabunnya sedikit satu. Nah, ini mungkin airnya bisa dilebihkan. Jadi misal satu ember itu ekoenzimnya mungkin bisa setetes, 2 tetes itu udah, yang penting udah ada bakteri ekoenzimnya gitu. Ini banyak rumus-rumus juga bikin ekoenzim sendiri di rumah. Jadi tujuan ekoenzim itu sebenarnya dari beribu-ribu manfaat yang tadi yang bisa dimanfaatkan oleh ekoenzim, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah menyelamatkan bumi dari sampah-sampah yang tidak terurus. Dan berbagai manfaat dari ekoenzim itu sebenarnya hanya bonus. Manfaat sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi kita. Selamat coba mungkin praktek. Oke, mungkin tadi penjelasan gitu ya dari ekoenzim. Kayak ekoenzim itu apa, terus bahannya bisa seperti apa, gimana cara buatnya. Nah, terus kayak misalkan daripada nih dari ibu bapak di rumah punya sisa sayur, sisa buah, daripada dibuang, busuk, jadi bau, ada belatung, daripada mengganggu jadi sampah gitu lah ya. Jadi kita manfaatnya jadi ekoenzim bisa dibikin. Nah, wadahnya itu sendiri, wadah yang tertutup, cari yang simpel aja kayak botol aqua yang 100 ml juga bisa gitu. Nah, itu gimana tadi perbandingan bikinnya? Tadi kan ada 10:3:1, itu perbandingan untuk wadahnya. Jadi kalau misalkan wadahnya 1 liter, menyesuaikan. Jadi kalau misalkan perbandingannya itu untuk gulanya 3, berarti gulanya 300 gitu. Kapasitas dari wadahnya gitu. Nah, dari pembuatan tadi, terus kayak harusnya memang gimana daripada sampah, terus daripada tadi kalau sampah ibu-ibu nyium udah bau gitu ya, itu sebenarnya nyium gas metana. Nah, gas metana itu sebenarnya bahaya sebenarnya. Dan juga setelah diselidiki juga gas metana itu jadi penyumbang salah satu gas terbesar untuk global warming. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ngerasain tiba-tiba hujan atau jemuran basah gara-gara hujan tiba-tiba nggak jelas
jelas harusnya bukan musim hujan, itu salah satu efek dari global warming. Nah, itu tadi penjelasannya. Jadi kayak ecoenzim manfaatnya bisa tadi macam-macam, buat cuci baju, buat ngepel, jadi pengharum, itu enak sebenarnya kalau misalkan diolah tadi ya. Tapi untuk manfaatnya perlu diolah. Tadi salah satunya nanti mungkin bisa ditunjukin lagi nanti. Mungkin sekian dari saya bisa sampaikan, dan teman-teman selanjutnya mungkin daripada ibu-ibu dengerin gitu ya, kayak terus sebenarnya gimana sih bikinnya, nanti kita sekalian dibikin di sini nanti kan di sini ada 2 botol nih. Nah, mungkin dari teman-teman IPB bisa nunjukin di 1 botol. Mungkin nanti dari perwakilan ibu atau bapak mau mencoba juga itu di botol satunya nanti. Bagusnya gimana untuk bikin ecoenzim. Nah, mungkin bisa dilanjut buat perwakilan dari bapak ibu, mungkin ada yang mau volunteer bikin ecoenzim, atau yang muda-muda nih biasanya yang paling semangat. Ayo, Atur. Sekian itu bantuin. Berdua aja berdua. Ayo Pak Dery. Dari sini Pak Dery. Pakai tangan ke tangan. Mungkin sambil ditunggu ya, itu lagi mau diambil contoh sampah buah sama sayurnya yang mau dimasukin wadahnya dulu dari ibu-ibu atau bapak-bapak, dari remaja juga mungkin ada yang diminta dulu selain praktik ya, atau mau ditanya gitu. Dek, mau Ya, tanya. ya. Itu kan pakai gula merah, kalau pakai gula putih bisa nggak? Oh enggak, sebenarnya gula teh manis. Ya, nah, apa ibu nggak mau? Langsung dijawab aja sama. Apa bedanya gitu? Kalau untuk gulanya itu yang dipakai bagusnya itu memang gula merah atau gula aren ibu. Soalnya kalau untuk gula pasir di sini yang di perbedaannya yang mudahnya aja, untuk pelarutannya itu kalau gula pasir terlalu cair gitu. Kalau beda lagi sama yang gula aren atau gula merah, dia lebih kental, dan kalau misalkan dilihat dari kandungannya untuk bikin si bakterinya itu buat jadi makanan bakterinya itu lebih banyak nutrisinya itu untuk bakteri yang gula merah gitu. Jadi untuk gula pasir tidak disarankan untuk membuat ecoenzim. Boleh gitu, tapi baiknya oke gula merah. Kurang bagus lagi gitu. Lebih bagus. Hasilnya gitu. Kan gula merah mah. Iya. Lebar kan ngolak. Tapi ibu sadar-sadar dodolnya ecoenzim. Bisa larutan juga. Bu, Tadi gimana udah naros? Ayo bu, kumaha bu, ngejeng wae bu. Itu ibu Dewan udah naros. Budayawan dari nasi bidang. Oh, profesi nama. Naros satu. Mau nanya, Oh, satu Pak. bisa dibuka gambar yang tadi yang tentang empang gitu kan? Yang mana? Isukan, isukan. Kan ini kan tadi si Ini gambarnya asli. Kesajiannya ada mah. bisa kita buat penjani ya empang gitu kan. Nah, empang di sini itu maksudnya apakah empang yang ada ikannya atau gimana gitu? Terus maksudnya kalau bisa andanya misalkan di empang gitu kan, di situ kan ada perhatian apakah nggak akan efek samping ada efek sampingnya buat ikan tersebut gitu. Netral eta ya teh atau mabok sih.
Ya, Berarti maksudnya kalau misalkan kita empang tadi ada ikan atau apanya, pengaruhnya apa gitu? Pengaruhnya gimana? Dapatnya nggak bisa mancing lagi. nah. Bangun, tahu aja. Saya juga mancing sama. Ya, silakan. Kalau untuk penjernihan danau ini lebih disarankan ya, lebih dianjurkan untuk penjernihan di danau yang tercemar, yang untuk tempat biasanya sih yang di tempat biasanya di restoran atau di ada tempat-tempat wisata atau yang kayak gitu. Kalau untuk masalah ikannya di sini tergantung jumlah dari larutan ekoenzim yang diberikan. Biasanya kalau misalkan ada ikannya seperti yang saya pernah baca, kalau yang ada ikannya itu takarannya pasti dikurangi. Terus untuk pemberian intensitasnya itu misalkan sebulan dilakukan 2 kali masa penjernihannya gitu. Itu kalau misal untuk yang ada ikannya lebih lambat biasanya Pak, karena itu mempertimbangkan pengaruh ke ikannya, larutan dari ekoenzimnya itu sendiri. Tapi kalau memang nggak ada ikannya, kalau itu kolam cuma untuk kolam hias yang biasa kayak cuma air aja tapi butek gitu, kotor, mau dijernihin itu boleh. Mungkin takarannya lebih banyak dan bisa lebih cepat juga gitu. Digoreng salah Pak RW lauknya. Siapa mau ikut di bawah? Ya intinya untuk ke ikan atau hewan di air sebenarnya boleh, tapi jangan kebanyakan karena efeknya sebenarnya sama-sama buruk. Jangan kesehatan juga, itu mabok kasihan dia makan benzin nanti. Lewek menurut kentang lo Cimboro maksudnya kadinya. Ini mah untuk disarankan buat di Empang ya. Bukan di Citarum gitu. Kalau itu beda lagi. Ngalir gitu. Ya kan kayak di Ciburuy gitu kan. Itu kan banyak. Mungkin mau nambahin juga, takutnya ada yang belum tahu. Jadi fermentasi itu contohnya kayak alkohol. Alkohol itu hasil fermentasi. Jadi artinya fermentasi itu karbohidrat gitu ya. Karbohidrat diubah jadi gula setelah hasil fermentasi. Contohnya kalau misalkan Bapak atau Ibu pernah dengar alkohol dari nasi, itu contohnya. Anggur pun sebenarnya hasil fermentasi juga, anggur alkohol. Uyuh. Bisa uyuh. Ekoenzim ini jangan disamakan. Maksudnya sama-sama fermentasi. Koyel mah tidak memabukkan, ngeblenger. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang diminta lagi atau paham? Ini salah satu contoh alternatif aja kalau misalkan sisi-sisi. Bisa dilihat yang layar yang tadi yang buat campuran-campuran itu. Oh, yang perbandingan. Perbandingan Nah, air. ini. Sebentar atuh. Mungkin ini bisa dikirimin juga biar tahu misalkan Ya di udah PDF. bikin, terus mau nyoba juga Iya, ini modifikasinya gitu resep-resepnya. Aman Bu, dikirim mah Bu. Bisa dikirimin atau di print juga nggak masalah. Diberi pakai sampah. Ekoenzim. Hari lawe kita dapat dari berangan. Kalau Nantilah PDF. Pak RT suri-suri wae Pak RT. Akhirnya biasanya mah kirinya jadi ibu dan kalau kayak Bu aman. Berangan gitu Bu. Lah Bu. Itu nguras toren. Kayak nguras toren gitu kan. Air anu belah itu mah kan ada gitu nya air nate. Berluput ya. Sanes luput deui emang kuning we. Kayak di sawah gitu.
Tapi tidak berkasih tidak. Enggak. Jadi kayak air sawah kayak gitu dinginnya. Keruh. Agak bau, ada keruh gitu. Itu mah Bu, di Mangoni aya solusina. Ya. Kedak mangone. Halang sa buntu ya. Jadi kalau nyoba ekoenzim sebenarnya karena lama gitu ya, kita juga coba-coba bukan langsung berhasil. Jadi kayak disampaikan sama Allah sama Manda, bisa jadi muncul jamur, batu, itu wajar. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya udah ada banyak juga di Google kalau misalnya ekoenzim muncul batu harus ngapain. Ini contoh-contoh tabel buat ininya manfaatin hasil ekoenzim. Nanti bisa dikirimin nanti mungkin ya. Ya nanti mungkin ke pengurus bank sampah kali. Bisa. Karena itu buat Ya boleh langsung praktek. nunjukin gimana cara bikin ekoenzim. Ya, so. Ada yang mau ini ikutan dari bapak ibu atau ada yang boleh? Satunya. Lawan Bani. Ada lingkungan, silakan ada lingkungan. Oh iya, ada kader lingkungan ya. Ya, ada lingkungan. Di depan aja, di depan. Ya kelihatan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu rasa apa? Rasa apa? Kalau ini Ieu mah kaweni. Ada sampah namanya. Ayo lah mapina itu beja-beja kali. Oh, berarti kalau kulit jengkol sama kulit pete jangan coba-coba. Tergantung selera itu. Oh, ya, selera gue selera pete. Iya. Itu gulanya dilarutin dulu. iya. Oh, Ya gulanya. gulanya gula merahnya udah dilarutin, udah direbus kan. Kayaknya. Tinggal beli. Tinggal bayar. Pakai corong. Dikit atuh ah. Iya. Ini enak kosong, Aja dikit. Gula merahnya 1/3 dari buahnya. plastik teh ini gitu kan. Sama mereka. Buat ditatakin bawahnya. Nah, di situ dong. Nah, ini mungkin kalau buahnya segini berarti gula merahnya bisa sepertiganya gitu. Jadi kita Bu untuk minum setengah nata, Nah, setengah itu. Enggak, takarannya itu. Oh, takarannya mana kita pulang gimana? Nah, sana ada di ruang kita takarannya anak botol. Aku kan tinggal bulan kan siapa pesan bulan nata, sakit cina. Sambil dicicip masih gula merah. Kata mah betul yang dicengekan. Utang deh. Terus saya tanda saya buah. Pakai corong harus. Tadi di bangsa. Udah pakai itu aja, pakai aqua gelas itu tuh buka sedikit jadi masukin ke sini. Nah itu gulanya masukkan ke tadinya kan jadi jangkut. Kena eta pakai plastik kan. Kena kan wih. Sabarahan dawatnya.
Nah, ini juga bisa dibuat pakai botol air minum kayak gini, atau sebenarnya juga anjurannya yang mulut botolnya itu lebar, jadi kayak toples sosis misalnya yang bisa ditutup atau kalau ada tong yang Sosis bisa bolong tutup kayak komposter itu bolong. sebenarnya lebih bagus. Ini yang simple aja ya. Tapi ini yang bisa ya, yang gampang ditemu di rumah. Ada sepertiga. Nah, kalau sepertiga Mungkin sayurannya diiris tipis aja gitu ya. kayaknya 20% Kira-kira. Nah, lebih dikit. Ya, kalau Itu selama proses 3 bulan itu dikontrol, dibuka tutup apa dilihatin dari luar aja. Kalau misalkan itu kan bening bisa dilihat dari luar gitu ya. Kalau misalkan yang putih itu kan susah apa bisa dibuka, apa emang Maksudnya harus dibuka ya, dilihatnya dikontrol gitu. Nah, apa emang 3 bulan itu harus 3 bulan ditutup apa ya nggak dibuka-buka gitu. Iya. Ada yang mau laptop? Ya, sebenarnya bisa 3 bulan ya, itu di saja sebenarnya aman. Ya gak dilihat-lihat gitu, takutnya ada belatung atau apa Ya, berjamur mungkin gitu. kalau mau dilihat aja gitu kalau ada belatung atau ada jamur. Tapi kalau jamurnya itu yang sebenarnya yang nggak bagus itu jamurnya yang hitam. Kalau jamur putih kayak biasa sampah buah kan ada jamur yang putih. Nah itu nggak apa-apa kalau yang jamur Dibuang hitam. aja jamurnya enggak. Kalau Jadi yang putih nggak apa-apa, dibiarin aja. Kalau yang hitam mungkin tadi ada penanganannya supaya jamurnya bisa dibuang. Sama belatung mungkin masalahnya. Tapi selama ditutup rapat itu aman biasanya insya Allah. Ini nih tadi. Ini. Ini. Ya, lecek bagaimana di juru itu. Santai Bu Ani, kan sekarang. Ya, aku nggak pakai sejuta. Asli, seni. Tiga apa? Kalau ingat buah-buahan. Buah-buahan. Ya, 5 buah-buahan. Biasa. Mah biar khas lokal mah putih. Oh, mesinnya nih. Nah mengalir rasa ke gelas Bu Ani. Lumpur ya. Oh, itu emang Dipakai. Tuh, jadi mah keluaran contoh. tiga dari tangan. Nah, udah dilepaskan ya Bu Ani. Sip, Kalau lubangnya kecil mungkin sayurannya diiris tipis aja mungkin. Nah iya, bisa juga. asli sengit. Yang sana lawan. Ya, Itu di dalam mana berapa hari? 3 bulan. Aduh ya Allah. 3 bulan udah nggak usah diapa-apain dah. Nah 3 bulan tinggal. Udah. Jadi iya biar rata gula merahnya Nggak harus dikocok-kocok. nggak harus sebenarnya nggak harus diaduk karena gula merahnya nggak, tapi mungkin supaya rata di gula merahnya nggak ada keharusan tapi. Nyawa pada dikocok. Nah ini jadi airnya 60% dari wadahnya. Nah kenapa disisain setengah? Tujuannya itu kan kalau fermentasi dari sampah buah itu kan sampah organik ya bakal ada gasnya. Nah mungkin sisanya ini bisa untuk gasnya biar supaya nggak meledak lah, nggak kenceng ini botolnya. Itu tujuannya 60% itu. Jadi tadi buat bahan-bahannya ya diulang lagi. Jadi kalau airnya misalnya ini air, nah
sampah buahnya itu 30%-nya, terus gula merahnya 10%. Itu jadi mungkin habis ini kalau mau bikin ekoenzim di rumah buat ya mungkin langsung disiram tanaman juga boleh. Nah, kadewe ibu ulah karena punya yang muda rata-rata ke rumah beli buah, beli itu yuk. Beli buah aja orang naik kayak gym, tas anak gitu, itu memanfaatkan bekas buahnya aja. Bisi gitu. Ya kita nana, berapa meter kan? Ada ketemu datang-datang itu jadi keluar kayak gym. Ada ya mah. Pemberdayaan suami. Tiap hari kudu aya buah. Memanfaatkan itu jadi mah memanfaatkan yang sampah lagi-lagi aja juga udah. Enggak boleh. Kenapa pemanfaatan suami? Ada pertanyaan dari si Teteh. Kalau gulanya seperempat kan dilarutin, airnya segimana? Bulas namanya. Perwakilan berapa bulas? Itu ditanya langsung jawab. DPR kan kalami. Mari kita foto juga. Separapat saya nanti mau tersalah. Nanti Tahu ini ke mana lah sekali mah. aku konon Jadi sebenarnya ekoenzim ini bisa jadi bisnis juga sebenarnya, apalagi kalau dibikin banyak gitu. Karena sekarang guys sebenarnya udah ada yang jual satu botol ini atau satu drum yang kecil itu bisa 20 sampai 30 ribu. Nah, Bu, ini ada apa Bu? Ada apa biasanya? iya gue sama enggak. Mau jawab yang tadi untuk kalau untuk mungkin bingung ya nyairinnya berapa, airnya berapa gitu ya, takarannya. Kalau untuk seprapat ya, misalkan gulanya seprapat, untuk buat nyairin gulanya itu boleh pakai gelas belimbing yang kayak buat gelas kopi. Kalau diukur-ukur sekitar 200 ml itu untuk seperempat gula merahnya itu pakai airnya satu gelas takarannya. Itu benerannya. Untuk kalau untuk bahannya kalau yang sudah busuk bisa. Nah, kalau bahannya diusahakan sampahnya yang belum yang busuk Pak. Takutnya busuknya ada ulatnya. Terus juga ini kan tujuan buat ekoenzim itu sebenarnya ada bakterinya. Jadi dari buah sama gula merah itu bakal menghasilkan bakteri lah yang bermanfaat. Tadi itu sebenarnya bakterinya itu kalau buah yang dipakai udah terlalu lama gitu atau yang udah busuk, udah belatungan, itu takutnya bakterinya bakal terganggu gitu. Jadi Sampahnya juga harus fresh. Bisa bobot, Kalau kering apa-apa. Orang jus, oke, penanganan oke. Wow, bisa. Kita tapi kan mati deh. boleh kalau dicuci dulu, sebenarnya bagusnya dicuci dulu. Oh, dicuci. Iya, bagusnya dicuci dulu. Apa gulas mah jadi pasek. Biji atau buah-buah. Itu kalau di Itu bisa nggak? Bisa. Tadi salah satu contohnya buat pakan ternak itu buat sapi itu sebenarnya sehat. Jadi tapi tergantung campurannya. Paling kalau buat minum sapi satu tutup botol bisa buat berapa liter. Tadi misal kalau buat pengobatan PMK ya, kalau buat pengobatan PMK tadi satu tutup botol dicampur 5 liter air itu dikasih minum ke sapi sebenarnya bagus ya, langsung dioplos sama makanannya itu dioplos aja gitu. Ya ada takarannya. Biasanya kan kalau makanan Kebayang. mungkin dibuatnya dicampur pakai M4 ya. M4 terutama ada larutannya gitu kalau biasa. Iya kalau Iya, ini ada sabut ya yang disebut
terus ditambah ini bisa Bisa. Ya nanti minta yang tadi larutan itu ya campurannya pada Evin aja ke Mangoni atau pada Evin. Besar ini buat. Sama aja lah fungsinya sama M4 apa tadi konsepnya sama sebenarnya. sama kan ini fermentasi sih. Iya, fermentasi. Cuma itu bahannya dari apa? Kayak ikan gitu. Kalau yang kan belum tahu ini mesin yang sama organik saya. Mungkin untuk materi Oh, sama ya, seperti nabati. yang mungkin dari Nabati. bapak ibu atau adik-adik ada yang mau ditanyakan kembali. Iya. Siapa tahu di sini mau langsung ngambil wadah, ngambil bekas buah langsung praktik sini juga nggak apa-apa. Masih ada gulanya. Gulanya masih ada ibu-ibu. Oh, bulannya Gedang. Gulanya masih banyak. masih banyak. Disisain aja nanti saya cengek gua. Iya buat praktek di rumah gitu. Oh iya. Masih ibu. Sana semua laksan. Nah, curiga prakteknya apa gitu. Kebetulan punya ubi gitu. Oh, yang namanya Bapak dengan Iya kan itunya. Kupasannya yang baru cangkangnya gitu. Bisa kan dari ubian juga kan bahannya nggak hanya dari buah gitu. Sayur dan buah. Jadi tahu tuh. Jadi gimana? Gimana aku? Ini namanya ubian ini sombong. Gula asem. Ya. Daripada menumpuk sampah di rumah bau. Ya. Kalau menumpuk sih enggak, biasanya langsung liatin tanaman. Salah si kasoan. Ini kayaknya tidak aja mau bakok. Alhamdulillah, sampah mah kesesat dan mah ngabulukeun sampai 2 kali ini cenah. Alhamdulillah. Lain nama tas terang kayak keluar. Dipilih. Ya. Jadi sampah buahnya nggak usah dibuang tong sampah lagi langsung cemplungin gitu. Oh, ini ada gua firasat. Tahu sopo buah-buahan saja bulungan. Iya, mungkin dari praktek pembuatan ekoenzim dari saya cukup ya ibu-ibu bapak-bapak saya kembalikan ke MC lagi. Mungkin kalau dari kita kayak gitu untuk nunjukin salah satu caranya. Sebenarnya cara-caranya ada. Jadi kita nunjukin salah satunya yang mudah aja. Nanti kalau misalkan bapak, ibu atau adik-adik terutama kader mau cari tahu lebih lanjut itu udah banyak sebenarnya di YouTube, di Google itu udah banyak yang nunjukin cara-cara lainnya. Apalagi kalau misalkan mau bikin langsung setong gede gitu. Nggak tahu. Malah ada komunitasnya ya, kalau nggak salah ya udah se-Indonesia itu Ya. saya pernah lihat di TVRI. Ya, Memang bagian itu kan saya tinggal, jadi nggak tahu dulu. Ibu-ibu, ini mah kan solusi kalau misalkan ada sampah Iya. dibuat seperti ini. Sebenarnya mau efektif mah gimana caranya jangan ada sampah. Sampah itu pasti akan selalu ada Pak. Jadi Kecuali gimana kalau mengurangi sampahnya gitu. Mengurangi sampahnya gimana gitu. iya. Ya tapi Jika kan anak daun membalanya atau makan plastik. Hah? Misalkan misalnya daging ayam, Padahal balanya kawas pasar. Karena biar biar bobok mana kamu di pasar gerobas tekengnya di pasar bisa diandalkan mama nyanak di besar ya, kita tahu nyenak masuk. ini bukan khusus organik yang organik ya ibu-ibu bapak. Pasti selalu ada organiknya. Soalnya masak di dapur juga pasti ada. Iya. Kecuali yang instan belinya, gitu. Pasti nggak ada yang organik. Kalau pempes gimana? Kalau kan- harus dibentuk kebetulan saya tidak memproduksi tempe. Ya itu kan salah satunya yang paling berat itu kan bekas pempes ya di sekitar ngangkat banget ada raya bekas bilang kan sudah bahan kan ini ada bahannya. Nah itu solusinya seharusnya mah ada gitu. Masih belum terurai gitu kan. Ya. Iya. Apalagi kalau udah dibawa sama dogi gitu kan Iya. kemana-mana jadi Kebagian sekalian bersih gitu kan pas
ending nanti geningan aduh papaya tak gitu kan. Ya kita teh kan yang namanya kresek pasti gitu malah non berani ngambil. Cuman kan ketika pas pempas eta gitu. Ya makanya Enggak beraninya. makanya kalau bisa itu Pak RW Iya Pak RW, sok lamun abi kan sok rusuh gitu kan lamun barang nomtek teu wawasuh kumaha gitu. nah Pak RW kalau bisa ya Pak RW kalau bisa itu dihimbau ibu-ibu yang punya anak itu jangan selalu pakai pampers kalau di rumah mah kan ada ibunya ada yang mengurusnya sebisa mungkin itu pakaian kain aja yang biasa seperti dulu jangan dia mas di pampers kalau mau keluar aja gitu Sebetulnya ya memang berat juga soalnya kan namanya teh serba instan teh gitu. ya coba lah gitu itu ada himbauannya lah kalau bisa mah gitu kan untuk mengurangi produksi sampah. RW diambil gede tetanggi mengali pakai pempos menaikkan kebalatan di jalan. Jujur kalau saya punya 2 anak jarang pakai pampers Pak RW. Saya yang mengurusnya gitu. Tapi kan itu tanamnya di pempas. Bapaknya di pempas teh. Bapaknya mau bawa tadi. Ya mungkin seperti itu. Silakan kembalikan kepada MC. Ya, Bapak itu salah satu alternatif Bu ya untuk mengurangi sampah. Sebenarnya namanya juga tadinya kita mau ada tote bag kalau ibu-ibu sama tahu tote bag itu pengganti plastik sebenarnya kayak wadah untuk bawa belanjaan, bawa barang-barang itu udah ada namanya paper bag atau tote bag. Tuh, jadi itu bisa dipakai berkali-kali daripada kita pakai kantong plastik. Yang kayak ada Udah apa? selesai cukup gitu kan pakai berulang kali juga sebenarnya nggak bagus juga kita pakai yang memang udah ada sebenarnya. Tapi inti insya Allah kalau udah ada ya mungkin dari saya sama teman-teman bisa dicukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin setelah ini bisa foto bareng dulu ya Bapak Ibu semuanya. Udah datang ke sini cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu nggak ada foto kayaknya saya banget. Mungkin bisa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bolak layang ya minggu sana kita anak seperti wah kampung saya kami mau jalan siap. Ayo Bapak Ibu untuk foto di luar kali ya. Nanti bareng-bareng biar nggak terlalu gelap nanti. Di luar nih. Biar cerah. Jadi nanti cobain deh dulu Bapak. Barang salah. Mun ya udah Sama ya.